Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi ya teman-teman di channel aku Ulum Laras. Alhamdulillah, nggak terasa ya teman-teman, ini udah ganti bulan aja. Siapa nih udah siap-siap mau mengevaluasi budgeting bulanannya? Mudah-mudahan bulan ini aman ya teman-teman, nggak ada yang over budget. Kalaupun ada lebih, alhamdulillah, tapi jangan yang terlalu dipaksakan juga. Untuk setiap bulannya harus ada lebih ya teman-teman. Yang penting cukup dulu aja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Intinya boleh menghemat ya teman-teman, tapi nggak boleh terlalu pelit juga ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang dengan bahan-bahan kebutuhan yang nggak menentu harganya ya teman-teman, kadang naik, kadang turun. Mungkin agak ngos-ngosan juga sih untuk ngikutin harga pasar yang sekarang. Nah lanjut, ini sebelum aku mulai budgeting yang baru, seperti biasa aku mau mengevaluasi dulu budgeting bulanan aku yang bulan Oktober ya teman-teman. Untuk bulan Oktober alhamdulillah ini masih ada sisa di beberapa pos, terutama di belanja mingguan ya teman-teman, ini masih ada sisa 300.000. Jadi di setiap posnya itu di minggu kedua, ketiga dan keempat itu masih ada sisa 100.000. Nah ini lumayan banyak ya teman-teman lebihnya. Karena kemarin aku tambahin gitu untuk anggaran belanja mingguannya, karena di bulan kemarin aku kayak ngos-ngosan banget gitu, ngikutin harga yang pada melonjak sayur mayurnya, makanya aku tambahin. Tapi ternyata di bulan ini aku masih bisa menyesuaikan gitu dengan anggaran yang lama. Dan ini token listrik masih ada sisa 12.000. Seperti biasa untuk token listrik itu anggarannya 350.000 dan biasanya itu pas. Kenapa bisa lebih? Karena biasanya aku beli pas ada potongan voucher gitu teman-teman. Makanya bisa menghemat sedikit di sini. Terus untuk dana tak terduga di sini masih ada sisa 60.000. Dan untuk hiburan ini sebenarnya minus ya teman-teman, karena kemarin itu aku banyak jajan di luar, tapi untuk menutupinya aku ambil dari uang jualan aku dari hasil warung. Makanya aku nggak ngutang-atik lagi nih uang yang ada di dalam dompet disiplin. Dan untuk belanja bulanan, masya Allah ini masih lebih banyak. Aku cuma pakai 30.000 aja dari yang kemarin aku anggarin 150.000, karena bulan ini stok pertepungan aku masih banyak ya, makanya aku nggak belanja pertepungan. Terus untuk air, gas, dan beras ini masih ada sisa 80.000. Ini kebantu karena kemarin aku dapat kiriman beras dari kakak aku di kampung ya, jadi aku menghemat di beras di pos ini. Dan udah selesai, dan selebihnya itu habis. Paling aku over budget di hiburan aja sih ya teman-teman. Pokoknya kalau sering makan di luar itu udah pasti aku bakalan over budget, dan aku udah siapin sih untuk dana cadangannya ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku mau hitung dulu sisa uang budgetingnya. Ini aku pisah-pisahin dulu antara pecahan 50 ribuan, 20 ribuan, dan 10 ribuannya. Dan alhamdulillah untuk sisa uang budgeting di bulan Oktober ini ada 575.000. Dan seperti biasa untuk sisa dari uang budgeting ini aku gunakan untuk mengisi challenge yang kemarin aku bikin ya teman-teman. Jadi untuk sekarang aku mau fokus dulu untuk challenge logam mulia aku yang 1 gram dan 2 gram. Dan alhamdulillah di bulan Oktober ini masih ada sisa budgeting lumayan banyak teman-teman. Jujur aku nggak nyangka banget sih ya bisa sisa sebanyak ini, karena biasanya paling banyak itu paling 300 ribuan gitu ya. Dan ini untuk uang pecahan 50 ribuannya ada 8 lembar. Jadi di sini aku coret 8 kolom ya teman-teman. Dan masya Allah di bulan kedua ini untuk logam mulia yang 1 gram udah keisi setengahnya ya, tinggal setengah lagi. Mudah-mudahan 2-3 bulan berikutnya bisa terisi penuh. Dan untuk logam mulia yang 2 gram untuk 100 ribuannya cuma ada satu. Di sini aku coret satu kolom aja. Karena di sini aku juga nggak terlalu ngoyo banget ya teman-teman untuk challenge logam mulianya, jadi dijalani aja karena ini juga nggak ada target. Kalaupun misal nanti tercapai, alhamdulillah ya teman-teman, itu juga sebuah rezeki dan bisa disimpan suatu saat nanti ada kebutuhan mendesak bisa dijual gitu ya. Seperti yang kita tahu logam mulia itu tidak akan tergerus inflasi ya. Jadi cocok banget kalau misal disimpan jangka panjang. Nah, ini selanjutnya untuk uang lebihan recehnya. Ini aku memulai lagi untuk yang challenge 20.000 ya teman-teman, sama yang 10.000.
Jadi ini aku masukin aja uang pecahan 20.000-nya ke Ziplock yang 20.000 ini, dan tadi di sisa uang bulan kemarin itu kebetulan ada pecahan 20.000-nya, jadi aku ambil aja, aku masukin juga. Dan untuk selanjutnya ini aku mau bikin challenge baru lagi teman-teman, Masya Allah. Tapi ini tuh aku ambil uangnya bukan dari gaji Pak suami ya teman-teman, melainkan dari penghasilan aku sendiri, yaitu dari penghasilan ngewarung aku. Jadi untuk penghasilan suami selebihnya selain buat untuk kebutuhan juga aku sisihkan untuk tabungan utama. Dan ini aku udah sisihkan uangnya beberapa hari lalu dari hasil laba jualan aku. Jadi untuk laba jualan itu nggak semuanya aku ambil ya teman-teman, tapi aku bagi dua lagi, yaitu untuk tambahan modal, terus separohnya baru aku ambil untuk tabungan sendiri. Jadi biar jualan juga tetap bisa jalan dengan penambahan modal yang nggak terasa setiap harinya, tapi aku juga masih punya untung yang masih bisa disimpan. Nah, untuk uangnya itu ada Rp750.000 karena di sini aku bikin kolomnya itu yang pecahan Rp100.000. Jadi di sini aku hanya coret 7 kolom aja ya teman-teman. Untuk challenge yang 10 juta ini aku memang agak ngoyo dan agak memaksa juga, karena memang aku lagi pengen beli suatu barang ya teman-teman, dan ini harus banget tahun depan terwujud. Bukan pengen sih ya, lebih tepatnya ini memang butuh, cuman karena di sini aku nggak mau kredit ya teman-teman. Sebisa mungkin untuk sekarang aku menghindari yang namanya kredit, karena kalau kredit itu pasti jatuhnya lebih mahal ya teman-teman harganya. Makanya lebih baik aku menabung sendiri aja sedikit demi sedikit, daripada nanti kedepannya itu malah punya cicilan gitu. Yang penting di sini kuncinya sabar dan konsisten menabung ya, menyisihkan uangnya. Dan oke, lanjut aja. Ini kita mulai budgeting yang baru ya. Budgeting di bulan November. Di sini seperti biasa, aku hanya menuliskan jumlah anggaran yang mau aku pakai aja, karena kalau untuk kayak rumah, terus untuk orang tua, itu udah langsung ditransfer sama Pak suami ya teman-teman, jadi nggak aku tulis di sini, tapi tetap ada anggarannya ya teman-teman, cuman nggak aku catat aja. Untuk anggaran bulanan yang aku gunakan di sini sama seperti bulan kemarin, jadi nggak ada perbedaan ya teman-teman. Walaupun per bulan ini Pak suami alhamdulillah ada kenaikan gaji, tapi sebisa mungkin aku menggunakan anggaran yang lama ya, jadi nggak ada perubahan. Nah ini untuk anggaran bulanan 3.700.000. Di sini yang pertama aku tulis untuk sedekah yaitu 100.000, terus untuk token listrik 350.000. Alhamdulillah, tapi ini sejak aku ganti kulkas teman-teman, ini listriknya agak lumayan irit sedikit. Jadi kadang itu ada lebihnya juga, tapi di sini aku tetap anggarin dengan anggaran segitu ya teman-teman. Takutnya malah kalau dikurangin itu aku jadi yang minus gitu. Terus untuk air pump ini juga sama 120.000. Sebenarnya kemarin itu bayarnya cuman 110.000, cuman yang 10.000-nya itu kemarin buat jajan pas pulang dari bayar pump. Jadi aku anggap aja itu tuh habis ya. Dan untuk belanja mingguan di sini aku juga tetap 1.200.000. Terus untuk belanja bulanan 150.000, dan untuk bulan ini kayaknya aku bakalan belanja pertepungan karena semuanya udah habis, terutama kayak tepung terigu, tepung tapioka, terus kayak bumbu-bumbu instan juga udah habis. Terus untuk SPP dan ngajinya Mas Manaf itu 150.000, air, gas dan beras 350.000, terus untuk operasional Pak suami 400.000, dan untuk iuran RT atau kebersihan itu 50.000. Nah, di sini aku nggak ada anggaran buat jajan anak ya teman-teman, atau buat jajan, karena untuk jajan anak hari-hari aku ngambil dari hasil ngawarung aku, karena untuk seusia Mas Manaf kan jajannya belum terlalu banyak ya. Jadi aku ambil aja dari penghasilan aku. Terus di sini untuk bensin mobil 200.000, karena di sini aku juga jarang keluar, paling keluar pas weekend aja, dan ini insya Allah cukup. Terus untuk hiburan 300.000, dan untuk kontrol bulanan di sini aku budgetin 200.000. Terus untuk dana tak terduga di sini 100.000. Dan untuk kayak persabunan di sini juga nggak aku anggarin ya teman-teman. Jadi aku ambil juga dari warung aku sendiri.
Jadi untuk belanja bulanan pokoknya khusus untuk belanja kebutuhan dapur aja kayak pertepungan yang aku bilang tadi. Terus lanjut ya, ini aku langsung aja masukin uangnya ke dompet disiplin aku. Aku isi semua pos-posnya sesuai dengan anggaran yang sudah aku catat. Dan alhamdulillah rasanya seneng banget ya teman-teman kalau misal dompet udah terisi penuh lagi. Jadi semangat nge-food prep lagi, belanja lagi. Dan ternyata budgeting bulanan itu enggak serepot yang kita bayangkan, malah kalau misal udah berhasil itu malah jadi kayak kecanduan gitu ya menurut aku. Makanya buat teman-teman yang masih belajar, terutama kayak aku nih, tetap aja semangat ya teman-teman biar bisa sukses menjalankan budgeting bulanan. Jadi apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud, terutama untuk memperbaiki keuangan rumah tangga kita. Nah, alhamdulillah ini udah selesai semuanya, uangnya masuk. Selesai dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan di video ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.